Sang penguasa langit yang baru. Julukan tersebut sepertinya sangat cocok disematkan kepada drone milik Amerika Serikat ini. MQ-9 Reaper adalah drone militer yang diperkenalkan negeri Paman Sam sejak tahun 2001 dan pertama kali digunakan tahun 2007. Jadi sudah lebih 20 tahun drone ini melengkapi alutsista Angkatan Udara Amerika Serikat. Selama bertugas, drone ini sudah membuktikan diri dalam perang Irak, Afghanistan, Yaman, dan operasi militer di Pakistan, Somalia, dan juga Libya. Tentu saja akan menjadi menarik jika kita melihat inci demi inci dari MQ-9 Reaper. Membahas tentang teknologi drone militer negeri Paman Sam ini, sebenarnya bukan cuma di tahun 2000-an mereka mulai untuk mengembangkan alutsista tersebut. Drone sudah menjadi bagian dari Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Namun saat itu tidak ada hal spesifik yang bisa membedakan antara drone dan juga peluru kendali. Totalitas dalam menciptakan drone bagi Amerika Serikat baru dimulai di tahun 90-an akhir dengan tujuan untuk memiliki alutsista udara untuk berbagai macam misi tapi minim resiko. Beberapa misi yang harus dilakukan, mulai dari misi intelijen seperti pengintaian dan pengawasan, hingga melakukan penyerangan. Nah, tahun 1994 muncullah MQ-9 Predator yang dikembangkan oleh perusahaan General Atomic Aeronautical System sebagai drone pembawa rudal pertama milik Amerika Serikat. MQ-9 Predator ini jugalah yang menjadi cikal bakal dari MQ-9 Reaper. Jika keduanya dibandingkan, MQ-9 punya ukuran lebih besar dan bobot yang lebih berat daripada MQ-9 Predator. Secara dimensi, MQ-9 punya panjang 11 meter, lebar 20 meter, tinggi 3,8 meter. Sedangkan MQ-9 Predator punya panjang 8,23 meter, lebar 14,8 meter, tinggi 2,1 meter. Perbedaan ukuran ini juga membuat keduanya memiliki bobot dan kemampuan membawa amunisi yang berbeda. MQ-9 punya bobot seberat 2.200 kg dengan maksimal bobot terbang mencapai 4.760 kg. Sedangkan MQ-9 punya bobot seberat 531 kg dengan maksimal bobot terbang mencapai 1020 kg. Selain itu, keduanya juga dibekali dengan mesin berbeda. MQ-9 punya mesin Honeywell TPE 33110, sedangkan MQ-9 punya Rotax 914F. Tentu saja MQ-9 punya kemampuan terbang lebih baik. Dari yang diketahui, MQ-9 punya kecepatan rata-rata 313 km per jam dengan kecepatan maksimal 482 km per jam. Daya jelajah mencapai 3.065 km dengan ketinggian maksimal 15.420 meter. Sedangkan MQ-9 cuma punya kecepatan rata-rata 100 km per jam, kecepatan maksimal 217 km per jam, daya jelajah 1.250 km dengan ketinggian maksimal 7.500 km. Di kemampuan terbang, MQ-9 juga bisa menjalankan perang sebagai pengintai lebih baik karena mampu terbang hingga 27 jam non-stop. Sedangkan MQ-9 cuma bisa terbang 24 jam non-stop. Dengan segala keunggulannya ini, wajar jika MQ-9 dipensiunkan setelah MQ-9 rilis. Ya, meskipun berarti Amerika Serikat harus memproduksi drone yang jauh lebih mahal sebab MQ-9 punya harga 56,5 juta US dollar atau 867 miliar rupiah. Sedangkan MQ-9 cuma seharga 4,03 juta US dollar atau 61 miliar rupiah. Selain memiliki kemampuan terbang yang luar biasa, MQ-9 juga memiliki perangkat penglihatan yang luar biasa. Di bagian depan dari drone ini ada satu benda berbentuk bola dengan nama Multispectral Targeting System. Disinilah semua perangkat yang mendukung mata MQ-9 ditempatkan, mulai dari sensor inframerah, sensor panas, kamera berwarna dan monokrom, kamera inframerah gelombang pendek, sistem penerangan target laser, dan tentu saja radar. Radar yang digunakan MQ-9 berjenis AN/NPY-8 Lynx II yang punya kekuatan untuk mendeteksi target bergerak dan tidak bergerak dengan radius 87 km. Nah, serangkaian kamera dan sensor yang digunakan juga memberikan MQ-9 kemampuan untuk melihat siang dan malam, bahkan diklaim mampu mendeteksi keadaan dalam bunker musuh.
Dari klaim lebih lanjut, kamera canggih yang digunakan bisa membuat operator MQ-9 melihat plat kendaraan seseorang di ketinggian 15.000 km. Nah, Multispectral Targeting System ini merupakan pendukung utama pada MQ-9 untuk melakukan misi penyerangan yang lebih efektif. Dengan dikombinasikan bersama berbagai macam amunisi yang bisa digunakan, MQ-9 tampil mengerikan di medan laga. Dari apa yang diketahui, MQ-9 memiliki 7 cantelan untuk membawa amunisi seperti AGM-114K Hellfire, GBU-12 Paveway 2, AGM-176 Griffin, GBU-38 GDAM, dan GBU-39 SDV. Dari segi spek, dari semua amunisi ini ada 3 amunisi yang paling sering digunakan. Pertama adalah AGM-114K Hellfire yang merupakan amunisi udara ke darat yang dikhususkan untuk menghantam kendaraan lapis baja ringan. Dengan menggunakan sensor pemandu pencari radar, amunisi ini bisa mengenai target di jarak 8 km dan kecepatan mencapai 1.145 km per jam. Dari segi harga, AGM-114K Hellfire dibanderol dengan harga 99,6 ribu US dollar atau 1,5 miliar rupiah. Kedua adalah GBU-12 Paveway 2 yang merupakan amunisi jenis bom berpemandu laser. Jarak efektifnya adalah 18,4 km untuk mengenai target bergerak dengan spek baja berat seperti tank ataupun formasi alutsista musuh. Satu unit GBU-12 Paveway ini dihargai dengan 21.000 US dollar atau 322 juta rupiah. Amunisi ketiga adalah GBU-39 SDV yang merupakan bom berpemandu presisi. Amunisi ini dikenal serba bisa dengan memiliki 3 jenis hulu ledak. Ada yang khusus target bergerak dengan karakteristik baja ringan, ada yang dikhususkan untuk kendaraan baja berat seperti tank, bahkan ada juga yang dikhususkan untuk menghancurkan bunker dan bangunan strategis lainnya. Sebab GBU-39 SDV ini sangatlah fleksibel untuk digunakan, makanya amunisi ini yang paling sering dibawa oleh MQ-9. Ya, meskipun harganya yang paling mahal yaitu 250.000 US dollar atau 3,8 miliar rupiah. Kehebatan MQ-9 membawa amunisi bukan cuma sampai di situ, karena drone ini bisa membawa AIM-9 Sidewinder yang merupakan rudal udara ke udara canggih milik Amerika. Amunisi ini biasanya diluncurkan oleh jet tempur F-35 Lightning II dan juga F-22 Raptor yang merupakan jet tempur Amerika generasi kelima. Nah, meski sudah terdengar sangat mematikan, peningkatan MQ-9 ini akan bertambah baik di masa depan dengan hadirnya MQ-9 di Sky Guardian. Drone ini nantinya punya bobot maksimal lebih besar di angka 5,6 ton yang memungkinkan lebih banyaknya senjata yang bisa dibawa. Selain itu, MQ-9B juga akan dibekali dengan serangkaian perangkat elektronik canggih, mulai dari Automatic Identification System, Anti-Submarine Warfare, dan Link 16 yang merupakan jaringan data militer taktis milik Amerika, NATO, dan sekutu untuk mempertajam informasi dalam peperangan modern dan memantapkan keputusan penyerangan. Jadi bisa dibilang secara spek, MQ-9 ini emang yang terbaik di kelasnya. Dengan semua kemampuan yang telah dibahas dan potensinya di masa depan, MQ-9 ini jelas menarik minat banyak negara untuk dijadikan bagian dari kekuatan militer Amerika. Sekarang ada beberapa negara yang sudah tercatat menggunakan MQ-9, mulai dari Prancis, India, Italia, Jepang, Belanda, Polandia, Spanyol, dan juga Britania Raya. Jika ada negara yang mencari tambahan lini kekuatan berupa drone, sepertinya MQ-9 bisa jadi pilihan terbaik ketimbang drone lainnya. Satu-satunya halangan bagi yang tertarik membeli drone ini adalah sulitnya cara penggunaan dari MQ-9. Dari apa yang diketahui, saat sampai di hanggar, MQ-9 berada dalam bentuk terpisah di beberapa kotak. Hal pertama yang dilakukan tentu saja untuk melakukan perakitan tiap bagian dari MQ-9. Bagian terakhir yang dipasang adalah bagian ekor dan sayap dari MQ-9. Setelah badan drone selesai dirakit, pemasangan senjata langsung dilakukan. Jadi, tentu saja butuh tenaga ahli yang mumpuni untuk melakukan perakitan dan juga memastikan semua fungsi dari MQ-9 sudah normal dan siap untuk diterbangkan.
Ruangan ini adalah Ground Control Station yang merupakan ruang kendali drone. Biasanya MQ-9 dikendalikan oleh 2 orang kru, satu berfungsi sebagai komandan sekaligus pilot dari MQ-9, dan satu lagi berfungsi sebagai ahli senjata yang bertugas untuk melakukan serangan. Nah, sebab ground control situation ini dibuat menggunakan kontainer, maka penggunaan MQ-9 bisa sangat fleksibel dan dikendalikan dari mana saja untuk membingungkan musuh. Selain fleksibel, ground control situation ini juga bisa berada 2.574 km dari lokasi drone yang tengah terbang. Jadi kalau pusat kendalinya ada di New York, maka drone ini bisa terbang mencapai ibu kota Meksiko. Saat akan diterbangkan, drone ini akan mulai diderek masuk ke dalam lintasan dari hanggar. Nah, saat sampai di lintasan akan ada kru yang memeriksa kesiapan dari MQ-9 karena drone ini akan terbang selama 27 jam. Setelah semuanya udah siap, maka MQ-9 siap untuk lepas landas. Di ruang kendali, kamera dari MQ-9 akan memperlihatkan kondisi daratan yang berada di bawahnya. Citra kamera inilah yang bisa memfokuskan sistem penargetan laser dari MQ-9. Setelah sistem penargetannya fokus, maka cuma dengan sekali memencet tombol, amunisi yang disiapkan akan meluncur untuk mengenai target. Biasanya butuh 30 detik agar amunisi mengenai target bergantung dari jarak drone dan juga targetnya. Selain persoalan kemampuan operator untuk pengendalian penerbangan yang sulit, drone ini juga masih terkait dengan beragam kontroversi sampai sekarang. Contohnya, di tahun 2021 kemarin saat militer Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan, serangan MQ-9 malah salah sasaran karena alih-alih menargetkan ISIS, malah membuat jatuhnya 10 korban sipil, termasuk 7 anak-anak. Gilanya lagi dari penelusuran yang dilakukan, kegagalan dari serangan MQ-9 ini disebabkan dari asumsi liar operator senjata MQ-9 yang salah sangka tentang mobil melintas. Dia mengira kalau mobil ini milik ISIS, tapi ternyata milik sipil. Bukan cuman itu, drone ini juga terlibat dalam pembunuhan Qasem Soleimani yang merupakan jenderal militer Iran pada 2020 kemarin. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, dituduh menjadi otak tragedi tersebut. Namun hingga sekarang belum mendapat hukuman setimpal. Selain bermasalah di persoalan serangan, MQ-9 juga pernah terbukti bermasalah persoalan sistem perlindungan miliknya. Hal ini terlihat saat MQ-9 berhadapan dengan jet tempur Rusia di atas Laut Hitam. MQ-9 terbukti dilumpuhkan oleh jet tempur Rusia hanya dengan dihujani bahan bakar. Jadi meski sangat kuat dan punya masa depan cerah, masih ada beberapa hal yang harus dijawab MQ-9 sebelum menjadi pemuncak sebenarnya untuk kelas drone militer.